Welcome to Suara Hair Channel. Mari sejenak menepi dari riuh, menjaga jarak kepalanya menghalangi dari segala gaduh kepalamu kurang ke kanan. Demi memberi seperti juga sang dewi yang terpikat kemilau kijang kencana, tipuan mata ditya kala marica, atau jatuh iba pada Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Hyar Permana di Suara Hyar. Kali ini kita kembali ke konten yang sudah sangat lama tidak hadir lagi. Baca puisi di rumah saja. Ini konten yang mengawali isi Suara Hyar. Konten yang lahir dari situasi pandemi corona yang memaksa kita harus di rumah saja dan tidak pergi kemana-mana. Konten yang membuat saya kemudian membuka rumah untuk diketahui banyak orang. Kita kembali ke baca puisi di rumah aja. Dan kali ini saya akan membacakan satu puisi yang tercipta pada masa pandemi corona dan berkait dengan tema corona. Mari kita saksikan. Lingkaran. Mari sejenak menepi dari riuh, menjaga jarak dari segala gaduh, demi memberi waktu bumi membasuh ruat diri dari mala dan teluh. Mari sejenak kita berdiam di kehangatan pelukan kita mendekam yang beberapa waktu terlupakan oleh hiruk pikuk bernama kesibukan. Dan seperti sang dewi di tengah sunyi dan daka, kita berlindung di lingkaran Laksmana Rekha, Raja Mangkus penanggis bahala, jika bersiteguh di dalam. Selama aku pergi dewi, berdiamlah di dalam lingkaran, maka tertolak segala mala pesan Laksmana. Saya terang di luar jendela begitu menggoda, lanskap riang di luar rumah terlalu jelita. Seperti juga sang dewi yang terpikat kemilau kijang kencana, tipuan mata ditya kala marica, atau jatuh iba pada Brahmana renta yang nyatanya jebakan Rahwana. Entah mengapa justru lebih banyak kita adalah Sinta yang nekat keluar lingkaran Laksmana menjemput bahaya. Baru saja Anda saksikan tadi puisi Lingkaran, puisi yang saya tulis pada masa pandemi corona dan menyoal tentang pandemi corona. Puisi ini masuk dalam satu dari beberapa ratus puisi yang ada dalam Berbisik pada Dunia. Terima kasih untuk Datuk Rida Kaliamsi dan juga Ratna Ayu Budiati yang memberikan kesempatan kepada saya untuk turut serta merayakan kesukacitaan puisi lewat puisi Lingkaran itu. Kapan-kapan saya akan bahas buku ini secara khusus, tentu di cerita buku. Baik, puisi Lingkaran. Puisi ini terinspirasi dari
situasi yang sudah memasuki dalam tanda kutip lockdown. Belum benar-benar lockdown, tetapi sejumlah aktivitas kita mesti terkurangi. Kita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah saja dan tidak pergi kecuali untuk hal yang sangat penting. Itu kemudian mengingatkan saya pada situasi ketika Rama, Laksmana, dan Sinta menjalani pembuangan di hutan Dandaka. Dari situ ada cerita Laksmana Reka atau Raja Laksmana. Suatu ketika di hutan Dandaka, Rama bersama istrinya dan juga adiknya menjalani masa pembuangan. Di tengah-tengah itu Rahwana tetap berusaha keras untuk bisa mendapatkan Dewi Sinta, Dewi titisan bidadari yang sangat dia idam-idamkan dengan segala cara. Satu, yang pertama, dia menyuruh Dityakalama Rica, abdinya, yang memiliki kemampuan untuk menyaru, untuk meniru, agar menggoda Sinta dengan cara menjadi Kijang Kencana. Nah, ketika Sinta tertarik pada Kijang Kencana itu, dia meminta Rama untuk memburunya. Apa yang terjadi tak lama kemudian, saat Rama berusaha menangkap Kijang Kencana itu, tiba-tiba terdengar teriakan, "Aduh, tolong Laksmana, tolong aku," dengan suara persis Rama. Itulah Dityakalama Rica. Dia bisa malih rupa, tapi jika dia juga malih suara juga bisa. Sinta kemudian meminta Laksmana untuk berangkat menyusul kakaknya. Laksmana pada mulanya tidak mau karena dia memegang amanah untuk menjaga Sinta. Nah, kemudian Sinta marah dan dia mengatakan, "Laksmana, kamu pasti punya maksud jelek terhadapku, punya niat jahat terhadapku." Itu yang kemudian membuat Laksmana terpaksa pergi. Sebelum itu dia membuat sebuah lingkaran dan berpesan kepada Sinta agar jangan pernah pergi keluar dari lingkaran itu. Lingkaran ini menjadi semacam raja pelindung. Siapapun, apapun kekuatan jahat tidak bakal bisa menyentuh. Satu-satunya yang bisa membuat lingkaran ini kehilangan daya adalah orang yang ada di dalamnya keluar. Ini yang saya kira serupa dengan yang kita alami. Kita mesti di rumah saja, rumah kita adalah raja pelindung. Tetapi banyak dari kita, jauh lebih banyak dari kita, yang kemudian memaksa untuk keluar rumah, untuk berkerumun, untuk gas dengan segala macam keperluan yang kadang-kadang tidak terlalu penting. Itu yang membuat kenapa pada saat video ini saya buat, kita seperti ada di tengah-tengah masa puncak. Setiap hari bertambah lebih dari 1000, pertambahan kasus positif lebih dari 1000, selalu bertambah, dan selalu bertambah. Dengan cara itu rasanya tidak ada pilihan lain kecuali kita agak pesimistis bahwa kenormalan baru bisa dicapai jika terus-menerus seperti ini. Ini puisi yang mencoba memotret itu saja. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa Anda petik. Jika Anda suka, silahkan sampaikan komentar, atau ada tanggapan, silahkan sampaikan komentar di sini. Terima kasih untuk semua dukungan, terima kasih untuk yang subscribe, terima kasih untuk yang like, terima kasih untuk bersedia membagikan video ini untuk yang lain. Dan akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyaren Permana. Yuk berbagi cahaya.